Turnamen Piala Dunia antar klub 2025 akan menjadi panggung bagi bintang-bintang besar untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selain aspek kompetitif, dampaknya juga terasa dari sisi ekonomi, termasuk kontrak sponsor dan potensi transfer pemain. Klub dengan valuasi besar tidak hanya memiliki kekuatan finansial tetapi juga ekspektasi besar dari penggemar dan manajemen. Piala Dunia antar klub 2025 juga menjadi ajang bagi klub-klub terbaik dunia untuk bersaing memperebutkan gelar prestisius. Selain faktor taktik dan performa, valuasi skuad menjadi indikasi kekuatan finansial dan kualitas pemain dalam sebuah tim. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ada 7 klub dengan valuasi fantastis yang akan berkompetisi di turnamen ini. Mari kita lihat masing-masing tim dan bagaimana mereka bisa mendominasi ajang bergengsi ini. Juventus memasuki turnamen dengan skuad bernilai 631,7 juta euro atau berkisar 11,74 triliun rupiah, menjadikannya salah satu klub termahal di ajang ini. Sinyonya tua telah melalui fase transisi, dengan beberapa talenta muda yang diharapkan bisa menggantikan legenda mereka. Walaupun mengalami musim yang kurang baik, pemain seperti Kolo Muani dan Dusan Vlahovic bisa menjadi tumpuan utama mereka. Sementara pengalaman dari Manuel Locatelli akan membantu menjaga keseimbangan di lini tengah. Inter Milan memiliki valuasi 677,8 juta euro atau sekitar 12,59 triliun rupiah, sedikit lebih tinggi dari Juventus. Keberhasilan mereka mencapai partai puncak Liga Champions musim ini mencerminkan kekuatan skuad yang mereka miliki. Lautaro Martinez menjadi ujung tombak serangan, dengan dukungan dari Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Kehadiran Alessandro Bastoni di lini belakang juga menjadi kunci stabilitas defensif mereka. Selain itu, mantan pemain Inter Milan Christian Chivu akan menjadi juru taktik pengganti Simone Inzaghi yang hengkang ke Al Hilal baru-baru ini. Raksasa Jerman Bayern Munchen, bernilai 842,5 juta euro atau berkisar 15,65 triliun rupiah, menjadikannya salah satu tim yang termahal di turnamen ini. Dengan striker tajam Harry Kane yang didukung oleh talenta luar biasa seperti Jamal Musiala dan Joshua Kimmich, Bayern siap menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia antar klub. Ketangguhan defensif mereka juga diperkuat oleh deretan pemain belakang ternama seperti Dayot Upamecano dan Jonathan Tah. Juara Bundesliga musim ini tentu saja dapat bersaing dan menyulitkan tim-tim besar lainnya di kompetisi Piala Dunia antar klub 2025. Chelsea berada di peringkat keempat dengan valuasi 952,3 juta euro berkisar 17,68 triliun rupiah, didukung oleh pemain muda berbakat dan strategi agresif mereka dalam bursa transfer. Enzo Fernandez dan Moises Caicedo mendominasi lini tengah, sementara Cole Palmer dan Christopher Nkunku siap memberikan daya gedor di lini serang. Selain itu, Levi Colwill dan Marco Kurela masih menjadi figur penting dalam lini pertahanan mereka. Tim yang baru-baru ini berhasil menjuarai kompetisi Conference League, diharapkan memberikan penampilan yang menarik dalam turnamen Piala Dunia antar klub kali ini. Juara Liga Champions musim 2024-2025 ini memiliki skuad bernilai 1,05 miliar euro atau di angka 19,51 triliun rupiah. Walaupun kehilangan sosok Kylian Mbappe, tim ini berhasil menunjukkan kekompakan tim sehingga berhasil menguasai Eropa. Dengan kehadiran Marquinhos, Achraf Hakimi dan Nuno Mendes di lini belakang serta Ousmane Dembele, Fichak Kvaratskhelia dan pemain muda Desire Doué di lini depan, dapat memberikan kecepatan serta kreativitas yang luar biasa. Paris Saint-Germain berhasil memberikan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda di bawah asuhan pelatih berpengalaman Luis Enrique. Ambisi besar mereka untuk menyapu bersih semua trofi di musim ini menjadikan PSG sebagai tim yang sangat diperhitungkan di turnamen kali ini. Sang juara bertahan Manchester City,
memiliki skuad senilai 1,18 miliar euro atau berkisar 21,93 triliun rupiah. Sang mesin gol Erling Haaland tentu saja akan menjadi ujung tombak di lini serang, sementara Rodri memberikan kontrol penuh di lini tengah. Kejeniusan taktik Pep Guardiola juga menjadi faktor yang membuat City akan berusaha mendominasi turnamen Piala Dunia antar klub kali ini. Selain itu, kedatangan para pemain baru seperti Tijjani Reijnders dan Ryan Ait-Nouri semakin memperkuat lini tengah dan lini belakang The Citizen. Real Madrid adalah klub dengan valuasi tertinggi di turnamen ini, yaitu bernilai 1,41 miliar euro atau sekitar 26,2 triliun rupiah. Generasi baru Madrid yang dipimpin oleh Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe menunjukkan kekuatan luar biasa. Rekrutan anyar Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen dapat menjadi solusi pada lini belakang Madrid yang musim lalu dihantam badai cedera. Selain itu, kedatangan pelatih baru Xabi Alonso diharapkan dapat memberikan taktik yang tepat bagi para pemain bintang Madrid. Berbekal kegagalan dalam meraih trofi musim lalu, Real Madrid tentu saja akan sangat berambisi untuk menjuarai turnamen Piala Dunia antar klub kali ini. Melihat tren valuasi skuad untuk turnamen Piala Dunia antar klub 2025, klub-klub Eropa mendominasi dengan harga pemain yang melonjak akibat performa dan strategi pasar. Faktor seperti keberhasilan tim di kompetisi domestik dan Eropa sangat mempengaruhi nilai jual pemain. Real Madrid, Manchester City dan jawara Liga Champions musim ini Paris Saint-Germain menjadi 3 tim favorit utama dalam perebutan gelar kali ini. Piala Dunia antar klub 2025 akan menjadi pertunjukan luar biasa bagi dunia sepak bola. Kita akan menyaksikan persaingan ketat antara klub-klub terbaik di dunia. Siapakah yang akan keluar sebagai juara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.